Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah berikan kepada kita, dan di antaranya adalah Allah Ta'ala mengizinkan untuk kita semua dan memudahkan kita semua untuk bisa bermajelis di masjid ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita tentang agama kita, yang mana hal ini merupakan salah satu bagian dari as-siratal mustaqim, karena jalan yang lurus yang senantiasa kita minta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan kepadanya, itu mencakup dua hal, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka ini merupakan salah satu bagian dari as-siratal mustaqim, dan ini merupakan bagian yang besar yang kemudian selanjutnya kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena hanya dengan taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala saja ilmu yang telah kita peroleh itu bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang lawan dari keimanan, yaitu al-kufru, kekafiran, ya. Dan telah kita pelajari kemarin tentang definisi kekafiran, simpelnya adalah diddul iman, lawan dari keimanan. Baik, kita perlu untuk mempelajari hal ini, perlu untuk mempelajari tentang kekafiran, tentang kesyirikan, atau secara umum adalah keburukan-keburukan yang ada ataupun kesesatan-kesesatan yang ada. Kenapa demikian? Karena siratal mustaqim yang kita minta Allah Ta'ala untuk menunjuki kita kepadanya, itu akan bisa kita lalui apabila kita mengetahui jalan-jalan yang bengkok. Jalan yang lurus ini bisa kita lalui apabila kita mengetahui jalan-jalan yang bengkok dan kita menghindarinya. Makanya ketika kita meminta kepada Allah Ta'ala as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kemudian setelah itu diterangkan bahwasanya kita meminta jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, selanjutnya disebutkan apa? Jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya dalam kita menempuh atau berusaha untuk meniti siratal mustaqim, selain kita mengetahui kebenaran, selain kita mengetahui siratal mustaqim itu sendiri, kita juga harus mengetahui lawannya, yaitu jalan-jalan yang bengkok yang seharusnya kita hindari, ya. Oleh karena itu tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali jika dia mengetahui lawan-lawannya, ya, baik itu yang berupa kekafiran, kesyirikan dan semacamnya yang besar, ya, ataupun yang lebih rendah dari itu seperti dosa-dosa besar. Nah, baik. Kemarin kita sudah membaca penjelasan penulis tentang definisi kekafiran, dan sekarang kita akan membaca penjelasan penulis tentang anwa'ul kufur, anwa'uhu, macam-macam dari kekafiran. Baik. Tentang pembagian kekafiran ini, sebenarnya ini adalah pembagian secara ilmiah, ya. Pembagian secara ilmiah, dan para ulama dalam membagi kekafiran itu menempuh banyak metode dan sisi pandang. Ada kekafiran dibagi berdasarkan sebabnya,
Seperti yang nanti akan disebutkan juga di sini, ada kufur takdzib, kufur i'rad, kufur iba wal istikbar, kufur syak, kufur nifaq. Ya, ini pembagian kekafiran berdasarkan penyebabnya. Ada lagi pembagian kekafiran berdasarkan keterkaitannya dengan amalan manusia. Keterkaitannya dengan apa? Yaitu tubuh manusia. Ada kekafiran yang terjadi pada hati, sehingga dikatakan al-kufrul qalbi. Ada kekafiran yang terjadi pada lisan, sehingga disebut dengan apa? Al-kufru al-lisan, kufrul lisan. Ada kekafiran yang terjadi pada anggota perbuatan badan. Itu diantara pembagian para ulama. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang macam-macam kekafiran, tetapi dari sisi pandang yang lain, yaitu tinjauannya dari dampak kekafiran tersebut. Ya, dampak buruknya kekafiran tersebut, efeknya yang itu terbagi menjadi dua. Ada kekafiran yang efeknya itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, di dunia ini orang tersebut statusnya murtad dari Islam atau keluar dari Islam, sehingga dia disebut sebagai orang kafir. Dan di akhirat dia akan mendapatkan hukuman apa? Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan ada kekafiran yang lain, disebut sebagai dosa kekafiran, tetapi efeknya tidak seberat yang tadi, di mana orang yang melakukan dosa kekafiran ini, yaitu dosa-dosa yang disebutkan dalam lisan syariat, dalam bahasa syariat sebagai kekafiran, tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Orangnya tetap muslim, tapi dosanya tetap disebut dosa apa? Kekafiran. Dan efeknya di akhirat, dampaknya di akhirat, hukuman yang dia terima di akhirat, seandainya Allah Ta'ala berikan hukuman tersebut, dia terancam dengan neraka tetapi tidak kekal selama-lamanya. Nah, jadi ada bentuk-bentuk kekafiran yang berbeda secara efeknya, secara dampaknya. Oleh karena itulah para ulama membagi kekafiran dengan tinjauan ini menjadi dua, seperti yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Baik, beliau mengatakan anwa'uhu, macam-macam kekafiran. Jadi ini macam-macam kekafiran dengan tinjauan apa? Tinjauan sisi pandang apa? Efek buruk dari kekafiran tersebut. Ada yang sangat berat dan ada yang tidak seberat yang pertama. Maka beliau mengatakan al-kufru naw'an. Kekafiran itu ada dua macam. Kekafiran itu ada dua macam, ya. Mungkin kita lihat secara global dulu ya. Jadi di sini kita barangkali kita tandai ya, kekafiran ini ada dua macam. Ini yang pertama. Ya. Terus yang kedua adalah di sini. Yang kedua adalah di sini. Baik. Kekafiran ada dua macam. An-naw'ul awal kufrun akbar. Macam yang pertama adalah kufur yang besar, kekafiran yang besar. Dan macam yang kedua, an-naw'u tsani, adalah kufrun asghar. Kufrun asghar. Perbedaannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, an-naw'ul awal kufrun akbar, kufur yang besar, kekafiran yang besar. Dia yukhriju minal millah, mengeluarkan dari agama. Ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya pelakunya itu sudah bukan bagian dari kaum muslimin. Ya, sudah bukan bagian dari kaum muslimin. Ini pelaku kufur yang besar. Adapun yang kecil, la yukhriju minal millah, dia tidak mengeluarkan dari agama. Al-millah ini artinya agama. Ya, dia tidak mengeluarkan dari agama. Jadi walaupun dia melakukan dosa yang disebut sebagai kekafiran, tapi kekafirannya termasuk dalam kufrun asghar, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir walaupun perbuatan dosanya disebut dosa kekafiran. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan mendatang insyaallah tentang yang kufur kecil ini. Ini saya hanya sekedar
menyampaikan secara global terlebih dahulu tentang pembagian kekafiran dengan tinjauan apa tadi? Efek buruk dari kekafiran tersebut. Taib. Kita kembali kepada pembahasan yang pertama, yaitu macam yang pertama dari kekafiran, yaitu kufur akbar. Di sini setelah kita mengetahui bahwasanya kekufuran itu ada yang paling besar, ya, kekufuran yang besar, yaitu apa? Yang bisa mengeluarkan dari Islam. Tentunya ini bagi orang yang konsentrasi terhadap kebaikan imannya, maka dia harus apa? Mengetahui apa saja sih perkara-perkara yang termasuk kufur akbar, agar dia bisa menjaga keimanannya tidak sampai terjerumus ke dalam apa? Jenis kekufuran yang besar ini. Maka di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tentang macam-macam yang termasuk dalam kufur besar ini. Wa huwa khamsatu aqsam. Wa huwa khamsatu aqsamin, dan ini ada 5 pembagian. Ada 5 pembagian kufur yang besar. Ada 5 pembagian kufur yang besar. Sebagian kitab menyebutkan ada tambahan yang lain sehingga menjadi 6, seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau At-Takfir wa Dhawabituhu, beliau menyebutkan tentang hal ini ada 6. Nanti kita tambahkan 1 insyaallah. Baik. Tapi di sini beliau menyebutkan ada 5. Ini enggak masalah ya, enggak masalah pembagian seperti ini, ada yang menyebutkan 5, 4, 6 dan seterusnya. Karena ini sekedar untuk menjelaskan saja. Hakikatnya mereka ingin menjelaskan sesuatu yang sama. Baik, apa saja yang termasuk dalam kufur yang besar ini? Al-qismul awal, yang pertama adalah kufrut takdzib. Kekafiran yang bentuknya adalah pendustaan, mendustakan. Kekafiran yang bentuknya apa? Mendustakan. Apa sih mendustakan maksudnya? Yaitu mendustakan kebenaran yang telah datang kepada dia. Misal, cek. Misal, dengar nggak ini? Yang sebelah luar mungkin nggak dengar. Cek. Lanjut ya. Lanjut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya, seorang nabi, seorang rasul kepada satu umat tertentu. Lalu kemudian umat tersebut mengatakan, saya tidak percaya Anda adalah utusan Allah. Ya, saya tidak percaya Anda adalah utusan Allah. Jadi dia mendustakan bahwasanya rasul tersebut sebagai utusan Allah. Atau misalnya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya, takutlah kamu kepada hari akhirat. Kamu ketika mati akan dibangkitkan lagi di akhirat nanti. Jadi rasul ini menyampaikan tentang adanya apa? Hari kebangkitan. Oh, ternyata kaumnya dia mengatakan, saya tidak percaya apa yang kamu sampaikan. Ya, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ini jatuh pada kekufuran yang pertama ini, yaitu kufrut takdzib. Kufur yang bentuknya adalah pendustaan, mendustakan kebenaran yang datang kepada dia. Dan ini biasanya ya, walaupun tidak mesti, biasanya ini menjangkiti orang yang tidak kenal terhadap Rasul atau terhadap kebenaran tersebut. Kalau orang sudah kenal dengan kebenaran tersebut, kok kafir, nanti kafirnya bukan kufur takdzib, biasanya gitu ya, nanti akan ada bawahnya lagi insyaallah. Tapi jadi ini kekafiran yang bermula dari apa? Ketidakpercayaan terhadap kebenaran. Ya, tidak mempercayai itu sebagai kebenaran. Nah, ini merupakan kufur yang besar, yang tentunya orang yang memiliki sifat takdzib,
pendustaan terhadap kebenaran ini, otomatis dia tidak termasuk orang yang beriman. Ya, tidak termasuk orang yang beriman. Di sini penulis menyampaikan salah satu dalil di antaranya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang kufur, jenis kekufuran yang pertama ini, yaitu kufur yang berupa pendustaan, adalah firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Allah Ta'ala mengatakan, wa man azlamu. Man di sini, ini ada yang belajar bahasa Arab kan? Ini man apa namanya? Man itu kan ada banyak. Ada man syartiyah, ada man mausulah, ada man istifhamiyah, apalagi ya? Ya. Ini man apa kira-kira? Syartiyah. Ya, syartiyah itu artinya barang siapa yang. Kalau man mausulah artinya orang yang. Kalau istifhamiyah artinya siapa yang. Kira-kira yang mana ini? Ini adalah man istifhamiyah. Ya, man yang biasanya digunakan untuk bertanya. Tetapi di sini Allah menggunakan man istifhamiyah bukan dalam rangka bertanya, tapi dalam rangka untuk mengingkari. Ya. Artinya la azlamu, la ahada azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Awalnya adalah, aslinya adalah maknanya gimana? Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang iftara 'ala Allahi kadziban, mengada-adakan sesuatu kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, berdusta atas nama Allah Ta'ala? Maka itu orang yang paling zalim. Allah mengatakan siapakah yang lebih zalim? Maksudnya adalah apa? La ahada azlam. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Atau orang yang mendustakan kebenaran tatkala telah datang kepadanya. Nah, ini yang menjadi syahid adalah dalam kalimat yang kedua ini ya. Yang kedua ini. Jadi orang yang mendustakan kebenaran yang telah datang kepadanya, Allah katakan sebagai orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim, dan tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang tersebut. Artinya ini kezaliman ataupun dosa yang mencapai tingkat tertinggi. Makanya dia merupakan dosa yang paling besar. Dan tentunya hal tersebut, dosa tersebut mengeluarkan dari apa? Islam. Bahkan disebutkan di dalam akhir ayat ini, Allah menegaskan alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di jahanam itu sebagai tempat kembali, tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan orang yang disebutkan sebelumnya itu sebagai orang yang kafir, menunjukkan bahwasanya at-takdzibu bil haqqi, ya, mendustakan kebenaran itu merupakan salah satu bentuk kekafiran yang termasuk kufur yang besar, ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ini ya takdzib. Jadi mendustakan kebenaran. Maka ini sebagai faedah, ya, sebagai faedah, seandainya kita sudah mengetahui ada kebenaran disampaikan oleh seseorang kepada kita, siapapun orangnya, dan kita melihat bahwasanya itu adalah kebenaran, ya, jangan segan-segan untuk membenarkannya. Ya, selama itu sudah nyata ada dalilnya sebagai kebenaran, maka hendaknya kita apa? Mau juga untuk membenarkannya. Jangan sampai seperti orang-orang yang kafir tersebut. Nah, ini yang pertama. Jadi kufur akbar yang pertama adalah kufrut takdzib. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani. Bagian yang kedua di antara kufur yang besar adalah kufrul iba wal istikbari ma'at tasdiqi. Jadi kufur yang bentuknya itu adalah iba. Iba itu keengganan. Istikbar, kesombongan. Maksudnya apa? Enggan ataupun sombong untuk menerima. Ya.
kebenaran datang kepada dia dan dia sudah mengetahui itu kebenaran, bahkan disebutkan di sini ma'at tasdiq, dia membenarkan secara hatinya, itu membenarkan kalau itu apa? Benar. Bahkan bisa jadi lisannya mengakui itu kebenaran, bahkan bisa jadi lisannya mengakui itu adalah apa? Kebenaran. Akan tetapi dia tidak mau menerimanya, ya, enggan untuk menerimanya, dan biasanya disebabkan karena istikbar. Karena apa? Sombong. Dia sudah tahu itu kebenaran dan dia mengetahui itu kebenaran, dia membenarkan itu benar. Memang itu benar. Bahkan lisannya bisa jadi apa? Mengakui itu sebagai kebenaran. Saya tahu kalau ini adalah kebenaran, tetapi saya tidak mau mengikutinya karena ini dan itu. Nah, gitu. Mungkin karena hawa nafsunya, mungkin karena ajakan temannya, mungkin karena kesombongannya, mungkin karena hasad dan lain sebagainya. Ya, ya, paham ya? Jadi sudah mengetahui kebenaran, bahkan hatinya itu mengetahui dan meyakini memang ini benar, bahkan lisannya terkadang apa? Mengakui itu sebagai kebenaran, namun dia tidak mau menerimanya. Baik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang Allah sebutkan dalam dalil berikut, ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman, ini maksudnya adalah Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat. Ini setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Ta'ala, sebagaimana dalam ayat yang lain, khalaqtu biyadayya, aku menciptakannya dengan kedua tangan saya dan kedua tanganku, yaitu Allah Ta'ala, ya. Allah muliakan Nabi Adam. Nah, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Dan ini firman Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala kepada malaikat untuk sujud kepada Adam berlaku bagi siapa saja yang ada ketika itu. Dan ketika itu ada yang namanya iblis bersama dengan para malaikat, ya. Sehingga iblis pun sebenarnya apa namanya? Diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, ya. Tapi iblis yang benar, menurut pendapat yang benar, bukan termasuk golongan malaikat, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan iblis itu awalnya adalah malaikat, tetapi itu pendapat yang kurang kuat, ya. Yang lebih kuat adalah bahwasanya iblis kana minal jinni, iblis itu berasal dari bangsa jin, dan kita tahu jin itu diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi beda antara iblis dengan malaikat. Hanya saja kata para ulama, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ketika itu iblis bersama dengan para malaikat, ya. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka semua sujud. Siapa yang sujud ini? Para malaikat, semuanya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini sujud namanya sujud apa? Penghormatan kepada Nabi Adam, dan merupakan ibadah kepada Allah. Zaman dahulu dibolehkan, ada syariat seperti itu, menghormati orang, ya, menghormati manusia dengan sujud, ya. Tetapi setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW, penghormatan dengan sujud sudah tidak ada lagi. Nggak boleh sujud kepada manusia, ya. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi ini sujud kepada Adam itu bukan berarti malaikat beribadah kepada Adam, bukan, tetapi ini sujud menghormati siapa? Nabi Adam, yang hakikatnya ketika para malaikat sujud kepada Adam ini melaksanakan perintah Allah, kan? Iya enggak? Melaksanakan perintah Allah, berarti sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Adam dan merupakan ibadah kepada siapa? Allah, karena ini ketaatan kepada Allah. Jelas ya? Jadi jangan antum tertipu dengan ini syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin mencari kesalahan dalam Al-Quran. Itu tuh, lihat, ya, malaikat sujud kepada Adam, berarti dia beribadah kepada Nabi Adam. Enggak, itu bukan seperti itu, ya.
Kecuali siapa? Iblis. Illa iblis. Iblis ketika disuruh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam, apa sikapnya? Aba, dia enggan, tidak mau sujud. Wastakbar, dia merasa lebih besar, merasa sombong, merasa lebih hebat dari Adam, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Apa alasannya iblis tidak mau sujud kepada Adam? Alasannya adalah karena Allah menciptakan Adam dari tanah, sedangkan Allah menciptakan iblis dari api. Kata iblis dengan logikanya yang salah, api itu lebih bagus dari tanah. Padahal sebaliknya kalau kita lihat ya, tanah itu lebih bagus dari api. Tapi apa namanya, nggak perlu kita pakai logika seperti ini ya. Yang jelas iblis sudah menolak perintah Allah. Dan dasar penolakan itu adalah karena apa? Kesombongan. Dia merasa lebih hebat daripada Adam. Ya. Iblis tahu nggak Allah itu wajib untuk ditaati? Ya tahu lah, ya kan? Tahu. Iblis tahu nggak Adam itu makhluk yang Allah muliakan? Tahu. Iblis tahu tentang Allah Ta'ala? Tahu. Apalagi ketika dia bersumpah dengan kemuliaan Allah Ta'ala, dengan sifat Allah Ta'ala, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, menunjukkan kalau iblis itu sejatinya itu kenal sama Allah, gitu kan? Ya, membenarkan tentang Allah, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan wa kana minal kafirin, jadilah dia orang yang kafir. Jadi meskipun seseorang itu membenarkan kebenaran, bahkan mengakui secara lisan kalau kebenaran itu memang benar, tapi kalau orang itu tidak mau tunduk menerima kebenaran tersebut, ya, maka dia tidak termasuk golongan orang yang Islam. Dia sudah kafir. Sudah kafir. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain biasanya para ulama menyebutkan tentang contoh bentuk kekufuran yang ini, yaitu kufurnya Abu Thalib. Kufurnya Abu Thalib. Tahu Abu Thalib ya? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira menurut antum Abu Thalib ini mengerti nggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul utusan Allah? Tahu. Apalagi ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, dalam sirah kan disebutkan ya, dia pergi ke Syam membawa siapa? Nabi Muhammad SAW yang masih muda, masih kecil, kemudian ketemu dengan pendeta Buhaira ya katanya, atau Bahira, yang kemudian disampaikan oleh pendeta tersebut bahwasanya ini orang yang kalau kamu bawa ke negeri Syam sana, orang-orang ahli kitab akan membunuhnya. Balik kamu ke sana, jangan dibawa ke negeri Syam. Jadi sudah tahu tentang ini sebagai utusan Allah Tabaraka Ta'ala dengan tanda-tandanya. Apalagi dalam dakwahnya itu jelas, tentu saja Nabi Muhammad SAW sangat dekat dengan Abu Thalib kan. Maka tentunya Abu Thalib faham kalau ini memang adalah utusan Allah. Akan tetapi apa yang menyebabkan Abu Thalib itu kafir? Bukan karena dia tidak tahu kebenaran, bukan karena dia mendustakan kebenaran, tetapi karena apa? Dorongan dari teman-temannya yang jelek. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ini datang di waktu ketika Abu Thalib itu sedang keadaan menjemput kematian ya, mendekati sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW masih terus mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, ya kan? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti di akhirat nanti aku akan membela Anda dengan sebab kalimat ini, ya kan? Tapi ternyata di sebelahnya itu ada gembong-gembong kekafiran yang senantiasa mengulang-ulang setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat tadi. Dua orang kafir ini mengulang-ulang, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu sendiri? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu benci terhadap agamanya bapakmu sendiri Abdul Muttalib? Diulang-ulang seperti itu, sehingga dia merasa apa ya? Merasa nggak enak sama temennya, merasa gengsi dengan apa? Agama yang dahulu dipegangi oleh nenek moyangnya, sehingga akhirnya dia meninggal dunia tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Bukan karena tidak mengetahui tentang kebenaran, bukan karena mendustakan tentang kebenaran. Bahkan disebutkan ada syair-syair dari Abu Thalib ini yang mengakui secara lisannya bahwasanya Nabi itu adalah apa? Nabi Muhammad SAW adalah apa? Benar-benar utusan Allah yang membawa kebenaran. Cuman karena dia tidak mau dicela oleh bangsanya, oleh teman-temannya yang kafir, akhirnya dia tidak mau apa? Masuk dalam Islam. Ya, ini ya. Jadi ini kufur yang kedua, kufur iba wal istikbar, meskipun sudah membenarkan. Kan itu. Taib. Yang ketiga adalah al-qismu tsalitsu. Bagian yang ketiga adalah kufur syak. Kufur yang bentuknya adalah keraguan. Wa huwa kufrul dzann, atau disebut juga dengan kufrul dzann, tidak meyakini kebenaran. Beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama nyata-nyata mendustakan. Jadi kebenaran dia anggap sebagai kebatilan, itu namanya takdzib. Ya. Dia nyata-nyata mendustakan kebenaran. Kalau ini tidak tegas mendustakan kebenaran, tetapi dia masih ragu. Ini jani bener ora ya? Sebenarnya ini benar atau tidak? Masih ragu seperti itu. Tetapi walaupun ragu, tetapi intinya apa? Intinya tidak ada pembenaran, gitu kan? Tidak ada apa? Tidak ada pembenaran, tidak ada keimanan terhadap kebenaran tersebut. Maka dia termasuk kufur yang besar. Sedangkan al-iman itu menuntut adanya menuntut adanya apa? Pembenaran yang kuat beserta dengan iqrar. Ya. Maka kalau di dalam hati itu masih ada keraguan tentang perkara-perkara yang wajib untuk diimani, maka ini merupakan apa? Kekafiran yang nyata. Merupakan kekafiran yang nyata. Misalnya seseorang ragu tentang adanya hari kiamat. Ya, walaupun orangnya itu sholat mungkin, ya, tapi dia masih meragukan, bener nggak ya ada hari kiamat? Wah, kayaknya orang mati itu seperti orang tidur aja, gitu kan? Nggak merasakan apa-apa, gitu kan? Dan lain sebagainya. Maka orang tersebut bisa apa? Bisa keluar dari Islam hakikatnya. Ya, kalau dia memiliki keraguan terhadap kebenaran. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Cukup panjang nih dalilnya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Jadi ini Allah Ta'ala sedang mengisahkan tentang dua orang yang sedang bercakap-cakap. Satu dari kedua orang tersebut kafir dan satunya orang yang beriman. Bercakap-cakap di mana orang yang kafir ini membangga-banggakan dunianya. Membangga-banggakan apa? Apa yang dia peroleh di dunia ini berupa harta yang banyak, keturunan yang banyak, pengikut dan pembantu atau penolong-penolong yang banyak di kalangan manusia, gitu kan. Dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya salah satu di antara sebab kekafiran dia adalah dia tidak meyakini adanya kebangkitan, dalam arti dia meragukan adanya kebangkitan. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa dakhala jannatahu, orang tersebut masuk ke dalam kebunnya. Jadi dia memiliki kebun yang sangat luas, ya, dan indah, dan memiliki buah yang sangat banyak. Wa dakhala jannatahu, dia masuk ke dalam kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, sedangkan dia adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu menzalimi dirinya sendiri dengan apa? Kekafiran yang dia miliki. Qal, orang itu mengatakan, ma adhunnu an tabida hadhihi abada, aku tidak menyangka bahwasanya kebun ini akan hancur selama-lamanya. Jadi dia menganggap bahwasanya kebun ini pasti akan bagus terus, gitu kan, gak akan pernah hancur. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku tidak menyangka, tidak meyakini adanya hari kiamat itu tegak. Jadi dia meragukan adanya apa? Hari kiamat. Wala irruditu ila rabbi, tidak hanya itu saja, dia memiliki suudzon yang besar kepada Allah Ta'ala. Suudzon itu persangkaan yang buruk, ya. Dia mengatakan wala irruditu ila rabbi, seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, aku akan mendapati
tempat kembali yang lebih baik darinya daripada kebun ini. Jadi dia sendiri sudah tidak meyakini adanya hari kebangkitan, yang mana ini merupakan keburukan ya, kekafiran. Kok bisa-bisanya dia memiliki persangkaan seperti ini akan mendapatkan kebaikan nanti di hari kiamat. Ini namanya husnudzon atau suudzon. Menganggap nanti akan mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Husnudzon apa suudzon? Ini suudzon. Karena apa? Karena dia tidak melandasinya dengan amalan yang baik. Bagaimana mungkin dia husnudzon kepada Allah Ta'ala sedangkan dia itu kafir, sedangkan dia melakukan keburukan-keburukan? Ini namanya suudzon, bukan husnudzon. Yang namanya husnudzon itu adalah apa? Ketika seseorang itu beriman, melakukan amal soleh, dan dia berharap nanti di akhirat mendapat kebaikan, itu namanya husnudzon. Ya. Jadi orang yang melakukan maksiat, melakukan kekafiran, kok dia menganggap nanti di akhirat dapat kebaikan, terus dia mengatakan ini husnudzon kepada Allah? Bukan, itu bukan husnudzon. Itu adalah suudzon. Kenapa suudzon? Karena memiliki persangkaan seakan-akan Allah tidak mampu untuk membalas keburukan dia. Ya, sehingga dia merupakan suudzon, bukan husnudzon. Sedangkan husnudzon kepada Allah Ta'ala itu adalah apa? Meyakini kesempurnaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meyakini kesempurnaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu husnudzon. Nah, ini jadi teori tentang husnudzon, prinsip tentang husnudzon intinya adalah apa? Kita meyakini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang melakukan kemaksiatan banyak, ya kan, ataupun kekafiran, kok dia memiliki harapan akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, maka ini bukan husnudzon tapi adalah suudzon. Ya. Yang husnudzon adalah bagaimana? Orang yang melakukan kebaikan dilandasi dengan keimanan dan dia berharap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Itulah husnudzon. Dan kita diperintahkan untuk husnudzon. Artinya apa? Zon kita, persangkaan kita baik kepada Allah disertai dengan amalan yang baik dan keimanan. Nah, kita lanjut. Jadi ini orang ini apa? Tadi memiliki keyakinan atau keraguan. Memiliki keraguan, dia ragu kiamat itu akan tegak, ya. Jadi dia ragu. Maka temannya mengatakan, qala lahu, siapa temannya tadi? Orang yang beriman, ya. Qala lahu sahibuhu, temannya mengatakan kepada dia, wa huwa yuhawiruhu, dan dia sedang bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu kufur terhadap Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari air mani, summa sawwaka rajula, kemudian dia menyempurnakan kamu sebagai seorang manusia. Jadi orang ini orang yang beriman ini memahami orang yang diajak bicara tadi, temannya tadi yang tidak yakin akan adanya hari kebangkitan, dia memahami bahwasanya orang tersebut telah apa? Kafir. Akafarta, apakah kamu telah kafir, gitu kan? Jadi memang demikian, keraguan itu, keraguan terhadap perkara-perkara yang wajib diimani, itu merupakan salah satu sebab kekafiran yang besar. Nah, lakinnahu wallahu rabbi la wala usyriku bi rabbi ahada. Lalu dia mengatakan, itu orang yang beriman ini mengatakan, akan tetapi yang benar yang aku yakini. Ini perkataan siapa? Orang yang beriman tadi, ya. Huwallahu rabbi, dia adalah Allah Rabbku satu-satunya, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak berbuat syirik, ya, kepada Tuhanku dengan sesuatu apapun, ya. Jadi dari ayat ini jelas sekali ada salah satu bentuk kekafiran, yaitu apa? Yang bentuknya adalah keraguan, ya. Ini sudah masuk waktu Isya, tinggal 2, lanjut atau pekan depan? Nah, lanjut ya, tinggal 2, tanggung ini, ya. Saya manut, mohon maaf nanti kalau misalkan molor sedikit. Baik, lanjutkan saja. Al-qismur rabi', bagian yang keempat. Jadi nanti setelah adzan bisa langsung qomat seperti biasanya. Yang keempat yaitu kufrul i'rad. Kufur yang merupakan i'rad, berpaling. I'rad, berpaling. Ya, ini tidak peduli. Tidak peduli tentang kebenaran. Enggak peduli apakah dia mau membenarkan ataukah tidak, wis pokoknya enggak peduli. Namanya i'rad. Ya. Namanya i'rad. Apa sih bahasa kita? Ya, cari sendiri. Bisa mungkin diartikan cuek, bisa. Ya. Intinya nggak peduli dengan masalah kebenaran, tidak peduli dengan masalah
keimanan, ya. Tidak peduli dengan masalah akhirat, ya. Ada kabar berita dia dengar biasa saja, tapi nggak ada keinginan dalam hatinya untuk pengen tahu, tuh nggak ada, gitu loh. Apalagi untuk apa? Menerimanya, namanya i'rad, berpaling, ya. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan akan adanya kekafiran yang bentuknya adalah seperti ini, i'rad, berpaling, adalah firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir, ya, mereka itu berpaling dari apa yang mereka diperingatkan tentangnya. Jadi ketika mereka diperingatkan tentang akhirat, tentang adanya neraka bagi orang-orang yang tidak mau taat, tunduk kepada Allah Ta'ala, tidak mau mengikuti utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka nggak peduli sama sekali. Tidak, walaupun dia tidak istilahnya tidak menentangnya, tidak juga membenarkannya, dan tidak ada keraguan di dalamnya juga, bukan karena ragu, tapi karena dia memang tidak peduli. Paham ya? Namanya i'rad. Ya. Baik. Maka ini salah satu bentuk kekufuran yang besar. Ya. Makanya kita sebagai seorang muslim yang menginginkan keimanan yang bagus dalam diri kita, hendaknya kita jangan sampai cuek terhadap agama kita. Ya. Hendaknya kita memperhatikan agama kita, kebaikan iman kita, perhatikan terus. Ya. Bagaimana perbuatan-perbuatan kita itu agar bisa mendapatkan ridha Allah Ta'ala, perhatikan terus. Ini namanya orang itu benar-benar tulus di dalam menginginkan kebaikan. Baik. Dan itu kalau kita memiliki hal seperti itu, maka insya Allah kita akan tergerak untuk belajar, menuntut ilmu, minta kepada Allah taufiknya, mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ini bermula dari perhatian dalam hati kita terhadap kebaikan diri kita, ya. Taib, al-qismul khamis, yang kelima di antara bentuk kufur yang akbar, yaitu kufrun nifaq, kekafiran yang bentuknya adalah kemunafikan. Nah, ini termasuk kekufuran yang paling besar, ya, paling besar, karena di samping dianya itu kufur, tapi dia punya makar, yaitu menipu kaum muslimin. Jadi sudah kafir juga menipu kaum muslimin. Kalau yang atas tadi mungkin dia kafir tapi terang-terangan kekafirannya di hadapan kaum muslimin, sehingga orang Islam itu tahu, oh itu orang kafir jelas, sehingga keburukannya bisa diwaspadai sejak awal oleh orang Islam. Tapi ini orang munafik, ya, yang kekafirannya itu tersimpan di dalam hati dan dia menampakkan secara lahiriah sebagai orang Islam. Namanya kufrun nifaq. Ya, jadi menyembunyikan, ini maknanya kufrun nifaq itu adalah menyembunyikan kekafiran, dalam hatinya itu kafir. Bisa jadi kafirnya itu karena mendustakan atau apa sajalah, pokoknya dia kafir gitu ya. Tapi secara lahiriah dia menampakkan dirinya sebagai orang muslim. Menampakkan dirinya sebagai muslim. Ketika diminta untuk mengucapkan syahadat, mudah saja mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah, lisannya mudah untuk mengucapkan syahadat. Ya, tapi secara dusta. Karena hatinya tidak meyakini apa yang diucapkan dengan lisannya. Ini kemunafikan. Ya, sehingga kemunafikan itu sifat yang paling dominan dalam diri orang munafik adalah kedustaan, kepalsuan. Ini munafik, ya. Sehingga orang-orang yang beriman itu diharapkan dan sangat-sangat diperintahkan untuk menjadi orang yang menetapi kejujuran. Makanya Allah telah mengatakan dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk golongan orang-orang yang shadiq, orang yang jujur. Karena kejujuran ini merupakan istilahnya tadi, merupakan perangai yang sangat penting dalam keimanan, kejujuran, ya. Taib, tentang kekafiran yang berupa kemunafikan ini, dalilnya adalah wa dalilu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hal itu karena mereka itu amanu, mereka itu beriman. Ya, ini beriman secara lahiriah, mengucapkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tapi apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Mereka beriman, tsumma kafaru. Mereka kemudian apa? Kafir. Jadi secara lahiriahnya, lisannya, perbuatan anggota badannya seakan-akan dia mirip kaum muslimin. Tapi ternyata sesungguhnya dia adalah apa? Orang yang kafir karena batinnya itu tidak memiliki keimanan. Fatubi'a ala qulubihim, maka dicaplah atau ditutuplah atas hati-hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka itu tidak bisa memahami. Ya. Ini 5 macam kekafiran yang besar, dan saya tadi katakan ada satu lagi yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, yaitu kufrul juhud. Kufrul juhud. Kekafiran yang bentuknya adalah juhud. Juhud itu apa? Juhud itu adalah orang tersebut sudah mengetahui tentang kebenaran dalam hatinya, dia sudah tahu. Tapi secara lisan dia tidak mau mengakui kebenaran itu. Secara lisan tidak mau mengakui kebenaran itu. Seperti contohnya Fir'aun dan bala tentaranya. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya juhud, ya. Jadi tidak mau mengakui secara lisan tentang kenabian siapa? Nabi Musa alaihissalam, padahal wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka telah meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa berupa mukjizat-mukjizat itu adalah benar-benar bukti akan kenabian siapa? Nabi Musa. Karena tidak mungkin, ya, tukang sihir itu apa? Mengubah benda menjadi makhluk hidup, ular. Tukang sihir itu hanya sekedar menipu mata saja, menjadikan takhil, ya, manusia menghayalkan benda itu dianggap sebagai ular, itu kan. Ya, intinya bukti yang sangat banyak yang dibawakan oleh Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Fir'aun itu tahu, yakin dalam hatinya itu yakin ini datang dari Allah. Sehingga sebenarnya Fir'aun itu secara hatinya itu apa? Mengetahui kalau Musa itu benar-benar utusan Allah, tetapi lisannya tidak mau mengakui. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Penyebabnya adalah karena dia bertindak zalim dan ingin tinggi di atas yang lain. Ini maksudnya lebih sombong terhadap manusia. Ya, ini. Jadi ada beberapa macam kekafiran yang besar, ya. Di sini disebutkan 5 dan tadi saya tambahi 1, yaitu kufrul juhud. Yang ini semua harus kita fahami dan tentunya kita jauhi, karena ini merupakan perkara yang sangat-sangat membahayakan keimanan kita. Apabila seseorang memiliki satu saja dari kekafiran ini, maka dia telah keluar dari keislaman, dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin, ya. Barangkali ini yang kita pelajari dari macam-macam kekafiran, yaitu kufrul akbar. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan kufur asghar. Apa itu yang dimaksud dengan kufur asghar? Nanti insyaallah kita akan pelajari. Demikian kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.